Ketika memimpin suatu negara, mungkin sebagian besar dari kita berpikir tidak akan sempat memikirkan hal lain. Namun, ternyata pemimpin negara di dunia ini memiliki selera hijau yang baik hingga bisa mendapatkan kekayaan yang fantastis. Presiden Chile yang baru saja lengser, Sebastián Pinera, ia menjabat sebagai presiden selama 2 periode yang berakhir pada bulan Maret lalu. Kekayaan bersihnya diperkirakan oleh Forbes sebesar 2,9 miliar dolar. Keluarga Pinera memupuk kekayaan yang berawal dari mendirikan perusahaan kartu kredit yang bernama Bancard. Bancard ia dirikan tahun 1976. Pinera juga diketahui menjual beberapa aset negara. Ia akan membeli aset negara, kemudian dijual kembali. Pinera menjual 26 saham maskapai penerbangan nasional Chile, yaitu LAN yang ia miliki. Pada tahun 2010, setelah ia terpilih, Pinera menjual seluruh jaringan TV nasional Chile, yaitu Chilevisión, dengan kesepakatan sebesar 150 juta dolar. Publik Chile sudah banyak yang mengetahui bahwa pemimpinnya menjual aset negara untuk memupuk kekayaannya sendiri. Suatu saat Pinera menjual tambang besi kepada teman kecilnya, hingga publik tahu jumlah kekayaan yang dimiliki keluarganya yang pasti bersumber dari penjualan aset negara. Pangeran Hans Adam II bersama dengan 3 saudara kandung dan anak-anaknya mengelola 100% saham Bank LGT. Bank tersebut merupakan usaha warisan keluarga. Pangeran Hans Adam II sebagai pemilik perusahaan perbankan LGT ini memiliki kekayaan mencapai 4 miliar US dollar atau setara dengan 43,3 triliun rupiah. Tak heran, dia dinobatkan sebagai salah satu raja terkaya di dunia. Dia juga terkenal sangat mencintai seni. Pangeran Hans Adam II memiliki sejumlah koleksi karya seni yang dipajang di sebuah museum umum di Vaduz dan Wiener, Austria. Para anggota kerajaan ini juga diperkirakan berinvestasi sebesar 1,4 miliar dolar pada Princely Fund dan mendirikan bank baru pada 1998. Strategi investasi yang diterapkan Pangeran Hans Adam II juga membawa guyuran rezeki bagi diri dan keluarganya. Tak heran, laba pendapatan negaranya mencapai 486%. Pangeran juga memiliki salah satu lahan terbesar di Austria dengan luas 20.000 hektar. Lahan tersebut digunakan untuk memproduksi kayu, perburuan, lahan pancing, dan pengembangan komoditas lainnya. Pemimpin negara di dunia selanjutnya yang bisa memiliki kekayaan yang fantastis adalah Presiden Korea Utara, Kim Jong-un. Kim Jong-un sudah pasti tidak asing di telinga kita karena banyaknya berita ekstrim yang menyebar. Ia menjadi salah satu pemimpin terkaya di dunia. Kim Jong-un adalah satu-satunya orang di Korea Utara yang memiliki hak kepemilikan tinggi. Jumlah pasti kekayaannya tidak ada yang bisa memastikan, namun penyelidikan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan tahun 2013 menyebutkan kekayaan Kim Jong-un sebesar 5 miliar dolar. Kepemimpinan Kim Jong-un menyebarkan keuntungan negaranya di berbagai bank di dunia, misalnya di Austria, Luxembourg, Rusia, dan Swiss. Pemimpin negara di dunia selanjutnya yang bisa memiliki kekayaan yang fantastis adalah pemegang tahta Maroko, Mohammed IV. Ia masuk dalam daftar pemimpin terkaya di dunia yang menduduki tahta raja setelah kematian ayahnya pada tahun 1999. Ia kemudian menguasai sejumlah besar kekayaan di negara yang kaya akan minyak tersebut. Ia memiliki 35% saham di Perusahaan Investasi Nasional Maroko atau SNI. SNI beroperasi dalam bidang perbankan, industri, dan peternakan. Forbes bahkan dapat mengetahui beberapa anggaran yang diperlukan oleh kepentingan pribadi Raja Maroko tersebut. Anggaran harian istana diperkirakan lebih dari 960.000 dolar. Namun anggaran tersebut tidak dibayarkan dari kekayaan pribadinya, melainkan dari pendapatan Maroko. Hassan al-Bolkiah masuk dalam pemimpin negara di dunia yang memiliki kekayaan fantastis. Sultan Brunei Darussalam yang terkenal kaya raya ini memiliki kekayaan bersih yang diperkirakan senilai 20 miliar dolar. Sultan Bolkiah memiliki beberapa kontroversi tentang dirinya dan masa kepemimpinannya. Salah satunya adalah sifatnya yang sangat boros. Ia bisa membeli 48 tas dan 28 payung bebek mahal dari situs Lederer New York. Ia juga seorang yang hobi mengoleksi mobil.
Tidak tanggung-tanggung, ia memiliki 7.000 mobil yang tentunya semua adalah mobil mewah dan ada yang langka di dunia. Jika ia berpergian setiap hari dengan mobil yang berbeda, maka membutuhkan waktu 20 tahun untuk memakai semua mobil miliknya. Sultan Bolkiah perlu merogoh uang sebanyak 789 juta dolar untuk pemeliharaan koleksi mobil mewahnya. Raja terkaya di dunia lainnya adalah dari Thailand, Raja Maha Vajiralongkorn. Ia diberi gelar Rama 10 di kerajaannya. Tidak diketahui pasti berapa jumlah kekayaan raja ini, namun bisa diperkirakan mencapai 34–45 miliar dolar. Namun, tidak termasuk dengan pendapatan yang diperoleh secara langsung dari raja. Saat acara penobatannya sebagai raja pada 4–6 Mei 2019, telah merugikan pemerintah Thailand sebesar 31 juta dolar. Raja Maha membubarkan Komite Biro Properti Kerajaan yang kendalinya kemudian berada di bawahnya. Secara praktis, perubahan kendali tersebut menambah kekayaannya sebesar 70 miliar dolar. Kekayaan yang dimiliki ia gunakan untuk membeli banyak jet pribadi, helikopter, dan mobil mewah. Vladimir Putin disebut menjadi puncak pemimpin terkaya di dunia. Presiden Rusia disebut memiliki kekayaan 200 miliar dolar oleh Bill Browder, CEO Hermitage Capital Management. Bahkan ia bersumpah di Komite Kehakiman Senat Amerika Serikat mengenai temuannya tentang kekayaan Putin pada 2017. Kekayaan Putin 2 kali lipat lebih banyak dari jumlah kekayaan pemimpin-pemimpin yang sebelumnya telah disebutkan. Menurut Komisi Pemilihan Rusia, Putin hanya menghasilkan 673.000 dolar. Namun, ketua oposisi Rusia, Alexei Navalny, telah memposting video yang menampilkan sebuah rumah mewah yang diberikan oleh seorang miliarder tanpa diketahui tujuannya.